Pemirsa, hari ini KPK kembali menetapkan tersangka baru terkait dengan kasus korupsi pengadaan IKTP 2011 hingga 2012 dengan nilai mencapai 6 triliun rupiah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Said Kutub langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Tika, bisa Anda jelaskan siapa tersangka baru terkait dengan pengadaan IKTP? Ya, Egan, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengumumkan penetapan tersangka baru dalam kasus pengadaan paket penerapan IKTP tahun 2011-2012. Dan adapun tersangka baru tersebut berinisial IR, dia ini merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan berikut adalah cuplikan konferensi pers yang disampaikan oleh pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Adriati beberapa saat yang lalu. Terkait dengan kasus EKTP. Jadi dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, penyidik KPK sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IR, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sebagai tersangka. Tersangka IR ini selaku mantan PLT Dirjen Dukcapil Kemendagri atau selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri bersama kawan-kawan, dan tersangka S diduga secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait dengan pengadaan paket penerapan IKTP tahun 2011-2012 pada Kemendagri dengan nilai total proyek sebesar 6 triliun rupiah. Ya, Egan, memang hal ini juga seperti yang disampaikan oleh tersangka dalam kasus ini, yaitu Muhammad Nazarudin, yang belakangan ini sering diperiksa oleh KPK. Dan dalam keterangannya, Nazarudin menyampaikan bahwa IR bersama tersangka lainnya, yaitu S ini, memang melakukan atau menyalahgunakan wewenang pada saat menjabat di Kementerian Dalam Negeri dalam kasus proyek IKTP ini, di mana IR bersama S ini diduga mengadakan markup atau penggelembungan dana dalam proyek IKTP. Dan menurut KPK total kerugian negara dalam kasus ini yaitu sejumlah 2 triliun rupiah dengan nilai total proyek ini adalah sebesar 6 triliun rupiah. Egan. Tika, sudah sejauh mana penyidikan KPK terkait dengan kasus pengadaan IKTP tersebut? Ya, Egan, Yuyuk Adriati tadi juga dalam konferensi persnya menegaskan bahwa sampai saat ini penyidik KPK masih terus menggali keterangan dari sejumlah saksi lainnya, termasuk juga keterangan dari tersangka Muhammad Nazarudin, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Memang sebelumnya juga sempat disebut-sebut bahwa dari keterangan Nazarudin ini ada aliran dana dari Permai Group yang merupakan milik dari Nazarudin kepada sejumlah kepala daerah, dan bahkan ada juga telah disebutkan juga bahwa ada aliran dana yang mengalir kepada Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Garmawan Fauzi. Tentunya KPK sampai saat ini masih terus mengembangkan penyidikan dalam kasus proyek IKTP ini, dan kita tentu menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai perkembangan kelanjutan dari proyek IKTP tersebut. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Tika Beremau langsung dari gedung KPK Jakarta.